warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi, apa itu lingkungan sehat? Apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu apakah itu lingkungan sehat? Sehat adalah lingkungan yang terbebas dari sampah dan limbah. Ya, betul jawabannya. Jadi, lingkungan sehat adalah lingkungan yang jauh dari kehidupan yang menimbulkan penyakit. Nah, penyakit ini kita misalkan yaitu penyakit DBD, yang penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang dimana ini menyerang kepada usia anak-anak maupun dewasa. Kemudian selanjutnya perbedaan antara lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat. Jadi perbedaannya itu lingkungan sehat yang pertama udara bersih dan sehat. Ya, karena pasti lingkungan sehat dan bersih itu banyak pepohonan yang tumbuh hijau dan rimbun sehingga udara menjadi segar dan sejuk. Kemudian selanjutnya ada tanah yang subur. Pasti lingkungan yang bersih dan sehat itu tanahnya menjadi subur karena dirawat oleh masyarakat tanpa membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian yang ketiga, sumber air yang bersih. Nah, dengan adanya sumber air yang bersih ini, airnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari, baik mandi, mencuci piring, dan lain-lain. Kemudian sampah tidak berserakan. Nah, ini merupakan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah itu harus dibina ya, karena apabila membuang sampah secara sembarangan itu dampaknya akan buruk baik di lingkungan maupun buat masyarakatnya sendiri. Kemudian selanjutnya banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. Nah, mengapa banyak tumbuhan yang subur? Karena tadi adanya tanah yang subur karena dijaga oleh masyarakat sehingga tidak ada hutan yang gersang maupun yang gundul disebabkan oleh sampah. Ya. Kemudian lingkungan tidak sehat. Yang pertama itu udara kotor karena banyak debu dan asap. Nah, ini biasanya sering terjadi udara yang bersih dan kotor itu terjadi gundul di suatu kampung maupun hutan yang dimana pohon sudah habis ya. Kemudian sampah banyak bertebaran. Nah, ini kurangnya kesadaran dari masyarakat karena tidak penting bahwa membuang sampah itu seharusnya membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian sumber air tidak bersih. Nah, dengan adanya sumber air tidak bersih ini, dampaknya juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat ya, misalnya mual-mual, pusing, dan timbul penyakit-penyakit lainnya. Kemudian saluran air tidak lancar sehingga air menggenang. Nah, ini biasanya terjadi pada selokan yang dimana banyak sampah yang menumpuk di selokan itu dan tanpa sadar masyarakat tidak membersihkan sehingga terjadi genangan yang dapat menimbulkan banjir. Kemudian tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Nah, ini biasanya pengaruh tanah ya, karena tanahnya tergabung dengan limbah, baik itu limbah yang beracun maupun limbah yang anorganik seperti plastik ya, sehingga pepohonan tidak bisa menyerap air dengan baik. Kemudian manfaat memiliki lingkungan yang bersih dan sehat yang pertama itu lingkungan menjadi sejuk ya, karena adanya lingkungan yang bersih dan sehat pasti banyak pepohonan yang tumbuh rindang sehingga udara menjadi sejuk ya, tidak panas. Kemudian bebas dari polusi udara. Selanjutnya ada terbebas dari sarang penyakit. Nah, ini contohnya tadi penyakit DBD yang dimana disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu sangat berbahaya apabila kita tidak menjaga kesehatan masing-masing. Kemudian dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Yang pertama, menjaga kelestarian tanah dengan melakukan pembuatan irigasi ataupun drainase agar tidak ada air yang tergenang. Nah, ini biasanya di perkampungan itu membuat selokan ya, itu harus, karena selokan itu sebagai tempat pengalir air untuk mengalirkan ke sungai. Apabila tidak ada selokan, air itu tidak tahu akan menyerap kemana
dan bisa-bisa akan menguap dan menyebabkan banjir. Kemudian mengolah limbah dengan melakukan daur ulang serta membuang limbah sesuai dengan jenisnya. Nah, ini melakukan daur ulang ini harus dilakukan oleh masyarakat karena dengan mendaur ulang kerajinan akan mendapatkan penghasilan sebagai tambahan penghasilan harian, ya. Kemudian limbah sesuai dengan jenisnya itu ada 3, yaitu tempat sampahnya itu ada 3. Yang pertama warna hijau itu anorganik untuk tempat daur, kemudian anorganik untuk kuning itu untuk tempat plastik, kemudian yang merah itu tempat berbahaya misalnya kayak racun, kemudian kaca. Kemudian melakukan tebang pilih dan reboisasi. Nah, melakukan tebang pilih ini harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan tebang pilih maka hutan akan menjadi gersang, ya. Dan dampaknya juga sangat buruk apabila itu terjadi, misalnya terjadi longsor, kemudian banjir. Terus reboisasi. Nah, reboisasi ini juga harus dilakukan pada hutan yang gersang karena reboisasi ini penanaman hutan yang perlu karena dapat mencegah terjadinya banjir maupun tanah longsor. Kemudian melakukan pengawasan terdapat perusahaan yang melakukan eksploitasi hutan. Laporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat eksploitasi hutan besar-besaran. Nah, ini sangat diperlukan karena apabila kalau tidak dilaporkan maka dampaknya akan semakin besar. Misalnya perusahaan-perusahaan itu menebang pohon secara tidak tebang pilih sehingga hutan menjadi gundul dan dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi masyarakatnya. Selanjutnya, ini contoh lingkungan yang bersih dan tidak bersih. Kita lihat bahwa perbedaannya sangat jauh. Lingkungannya tidak bersih, di sini sampahnya sangat berserakan dan airnya pun warnanya hitam, ya. Kemudian kalau lingkungan bersih itu banyak tumbuhannya rindang, warna hijau, ya. Terus kemudian banyak rumput-rumputan yang tumbuh. Jadi menjaga lingkungan bersih dan sehat itu sangat diperuntukkan bagi masyarakat. Apabila tidak maka dampaknya sangat buruk sehingga muncullah musibah-musibah yang akan terjadi. Terima kasih. Dari materi yang disampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya mau nanya apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi agar kita terhindar dari nyamuk Aedes aegypti, yang pertama itu kita harus membersihkan genangan air dan menguras bak mandi. Membersihkan genangan air itu misalnya ketika kita menampung air hujan, bila itu dibiarkan maka itu akan dapat menyebabkan nyamuk Aedes aegypti akan bersarang di situ. Jadi lebih baik kita habis menampung kita gunakan, jadi tidak dibiarkan beberapa hari. Kemudian untuk membilas bak mandi, kita harus membilas sampai bersih, ya. Misalnya kita bersihkan sampai di dinding-dinding bak mandi, bukan hanya membuang airnya begitu saja. Kemudian untuk menguras bak mandi itu harus 1 minggu 2 kali, ya. Karena kalau tidak 1 minggu 2 kali itu tidak bersih, akan menempel terus telur-telurnya dalam bak mandi. Kemudian yang kedua, sirkulasi dan pencahayaan yang baik. Nah, sirkulasi ini itu harus ada sirkulasi cahaya, misalnya jendela maupun sirkulasi yang lainnya. Yang penting jangan tertutup, karena kalau tertutup itu biasanya lembab, di mana nyamuk suka tempat-tempat lembab. Kemudian pencahayaan yang baik itu harus terang, ya, tempatnya. Kalau gelap, walau gelap atau redup itu pasti nyamuk suka bersarang di situ, apalagi orang yang memakai baju warna hitam. Kemudian selanjutnya menanam tanaman anti nyamuk, misalnya seperti tanaman jeruk, kemudian serai. Diusahakan untuk menanam itu di dekat jendela maupun di dekat pintu.
Kemudian jangan menggantung pakaian yang setelah digunakan di tempat tertutup. Misalnya habis memakai baju, habis olahraga ya pasti itu keringatnya bercucuran. Kemudian itu tidak dicuci, kemudian langsung digantung di tempat tertutup, sehingga itu akan lembab yang menyebabkan sarang telur nyamuk Aedes aegypti akan bersarang di situ. Jadi diusahakan setelah dipakai dicuci kemudian dijemur. Kemudian yang selanjutnya melakukan slogging atau penyemprotan yang biasa dijadwalkan oleh pemerintah di setiap bulannya, karena itu untuk menjaga masyarakatnya agar tidak terkena penyakit DB. Begitu. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Apakah ada yang bisa menjelaskan kembali dari materi yang sudah dipaparkan tadi? Misalnya cara-cara menjaga lingkungan bersih dan sehat. Bagaimana dengan ibu yang berjilbab merah? Ya, dipersilakan. Cara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, pertama membuat irigasi, melakukan tebang pilih, membuang sampah pada tempat sampah. Baik, terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.